Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lanjutan hari ini kita melanjutkan mengenai pembangkit listrik tenaga surya. Tapi pada pertemuan ini kita akan mencoba bagaimana menghitung kebutuhan pembangkit listrik tenaga surya untuk skala rumahan. Sebelum membahas itu, mari kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini ada sebuah contoh soal terkait bagaimana menghitung sistem PLTS rumah tangga ya, jika terdapat beberapa perangkat elektronik. Ya, jadi berapa sih daya yang dibutuhkan? Kemudian kita ingin tahu seberapa besar panel surya yang kita butuhkan, ya, termasuk biaya-biaya yang lainnya. Di sini ada sebuah contoh soal adalah sebuah lampu LED. Untuk rumah tangga itu ada lampu LED sebanyak 4 unit, masing-masing 10 watt. Kemudian ada TV 1 unit dengan daya 80 watt. Kemudian ada pompa air 1 unit dengan daya 125 watt. Selain itu ada juga kipas angin ya, 1 unit dengan daya 48 watt. Kemudian ada charger HP 2 unit dengan daya 67 watt. Kemudian ada rice cooker 1 unit dengan daya 400 watt. Nah, di sini kita akan menghitung berapa sih jumlah solar panelnya, berapa inverter, berapa baterai, dan berapa solar charger controllernya untuk membangun sistem PLTS tersebut berdasarkan perhitungan pada soal sebelumnya. Nah, kita mencoba menghitung kebutuhan daya harian dengan menggunakan kalkulasi alat elektronik. Lampu LED 4 unit dikali 10 watt, ini menyala selama 8 jam, maka ditemukan hasil 320 watt. Kemudian TV 1 unit dengan kapasitas daya 80 watt menyala selama 4 jam, maka ditemukan hasil 320 watt. Kemudian berikutnya adalah pompa air. Pompa air 1 unit dengan kapasitas daya 125 watt menyala selama 2 jam. Ya, ini bisa jadi pagi 1 jam, sore 1 jam. Ditemukan 250 watt. Berikutnya adalah kipas angin. Ya. Berikutnya adalah kipas angin. Di sini kipas angin sebesar 1 unit. Ya, kipas angin sebesar 1 unit dengan daya 48 watt menyala selama 6 jam, maka ditemukan 288 watt. Kemudian ada charger HP 2 unit 67 watt menyala selama 2 jam sebesar 268 watt. Rice cooker 1 unit 400 watt menyala selama 2 jam. Total ada 800 watt. Maka jumlah unit dikali kapasitas daya dikali lamanya menyala, total estimasi daya hariannya adalah 2246 watt. Nah, untuk menghitung kebutuhan daya harian, maka ada loss ya, 40%. Saat panel surya bekerja, terdapat beberapa faktor ya, seperti debu, panas, controller, dan baterai yang terjadi aliran 2 arah yang menyebabkan daya hilang hingga sebesar 40%. Maka kita harus menyediakan sumber solar panel yang memproduksi lebih dari 2246 watt. Karena ini diperhitungkan hilang dayanya loss 40%. Artinya estimasi daya yang kita siapkan adalah sebesar 2246 watt ditambah 2246 watt kali 40%. Maka 2246 watt ditambah 890 watt sama dengan 3144 watt. Luar biasa besarnya. Kemudian untuk menentukan jumlah solar panel yang dibutuhkan, maka 3144 watt ini persamanya adalah jumlah solar panel sama dengan total daily watt estimasi dibagi charging
efektif 3144 watt dibagi 5 jam sama dengan 628 WP, dibulatkan 700 WP. Maka jika setiap WP-nya itu ada sebesar, setiap panel surya itu ada 100 WP, maka dibutuhkan adalah 7 panel surya dengan masing-masing panel surya itu besarnya adalah 100 WP. Nah, sedangkan inverter, besaran watt inverter sama dengan besaran watt yang akan di backup. Kalkulasi kebutuhan daya rumah dibagi jam. Maka kebutuhan dayanya tadi 40 tambah 80 tambah 125 tambah 48 tambah 100 ketemu 827 watt hour. Nah, inverter ini boleh dengan nilai daya lebih dari beban atau jam, tetapi tidak boleh kurang dari daya atau beban jam. Pada kasus ini kita bisa menggunakan satu inverter dengan daya 1000 watt. Ada energi terbuang dikarenakan penggunaan inverter sebesar 5%, maka baterai yang kita siapkan harus bisa membackup sebesar itu. Maka 2246 ditambah 2246 dikali 5%. Ketemunya adalah 2246 ditambah 112 watt. Ketemu 2358 watt. Dilakukan pembulatan menjadi 2400 watt. Maka kita memilih baterai dengan kapasitas 12 watt, 100 Ah, maka 2400 watt tadi per harinya ya dibagi baterai. 2400 watt ya per hari dibagi 12 watt dikali 100 Ah, 2400 watt dibagi 1200 watt ketemu 2 buah ya. Jadi 2 buah baterai. Untuk menghemat lifetime atau usia baterai yang akan memendekkan akibat sering digunakan sampai benar-benar habis, maka jumlah baterai harus kita siapkan 2 kali lebih banyak ya, 2 kali lebih banyak. Hitungan penggunaan kapasitas baterai yang ideal adalah 50% dari total kapasitas baterai itu sendiri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan 2400 watt diperlukan 4 buah baterai dengan kapasitas 12 watt 100 Ah. Sedangkan solar charger controller, pertama kita lihat di datasheet solar panel yang dimiliki. Perhatikan nilai short circuit current. Ya, short circuit current, asumsikan ISC-nya sama dengan 6 ampere untuk solar panel 100 WP. Maka daya SCC sama dengan ISC dikali jumlah solar panel. 6 kali 7 sama dengan 42 ampere. Maka SCC yang diperlukan adalah kapasitas 50 ampere. Kesimpulannya, untuk membuat sistem PLTS rumahan yang memenuhi kebutuhan daya harian dari perangkat elektronik berupa lampu LED 4 unit, TV 1 unit, pompa air 1 unit, kipas angin 1 unit, charger HP 2 unit, dan penanak nasi atau rice cooker 1 unit memerlukan 7 unit panel surya kapasitas 100 WP, 1 unit inverter kapasitas 1000 watt, 4 unit baterai kapasitas 12 watt, 100 Ah, dan 1 unit solar charger controller kapasitas 50 ampere. Terima kasih adik-adik semua sudah membaca dan mendengarkan presentasi ya, penjelasan materi perkuliahan dasar konversi energi terkait bagaimana menghitung kebutuhan solar panel rumahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.